Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke mata kuliah analisis kompleks. Yang pertama kita bahas bab 1 tentang bilangan kompleks ya. Nanti di bab ini akan dipelajari tentang definisi bilangan kompleks, kemudian tentang modulus bilangan kompleks, kemudian bilangan kompleks itu sendiri dan daerah kompleks. Kemudian nanti ada rumus Euler, teorema de Morphy, sama teorema membuktikan teorema de Morphy. Yang pertama tentang bilangan kompleks. Nah, jadi awalnya kenapa muncul bilangan kompleks itu adalah ini. Ada suatu persamaan X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, berapakah penyelesaian dari persamaan ini kalau kita bicara di dalam bilangan real ya, bahwa X-nya sebagai bilangan real. Nah, sekarang coba kita selesaikan bahwa X kuadrat plus 1 tadi sama dengan 0 ya. Jadi kalau diselesaikan X kuadrat sama dengan ini satunya dipindah min 1. Kemudian X berarti sama dengan plus minus akar min 1. Nah, akar min 1 itu apakah dia berada di dalam bilangan real? Pertanyaannya. Nah, di dalam bilangan real tidak ada akar min 1. Sehingga dia bukan termasuk di dalam bilangan real. Nah, maka kalau kita mau menentukan penyelesaian X kuadrat plus 1 di dalam bilangan real, maka dia tidak punya penyelesaian. Sehingga muncullah didefinisikan bahwa akar min 1 itu adalah ini di sini ya. Saya definisikan bahwa akar min 1 itu didefinisikan sebagai I. Nah, itu I adalah bilangan imajiner. Nah, ini adalah asal muasal dari bilangan imajiner. Nah, kalau ada bilangan real X kemudian ditambah dengan I, Y, jadi X sama Y itu adalah bilangan real. Tetapi di bagian Y ditambah dengan I-nya yang tadi ini. Maka ini dia disebut sebagai Z. Nah, Z ini adalah bentuk Z yang seperti ini, itu adalah dinamakan dengan bilangan kompleks. Sehingga bilangan kompleks itu merupakan bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian real dan bagian imajiner. Nah, mana yang dikatakan sebagai bagian real? Nah, bagian realnya adalah X, kemudian bagian imajinernya di sini adalah Y. Nah, bagian real, jadi kalau saya punya tadi, saya tulis X plus IY, maka X itu akan disebut sebagai real dari Z, disingkat sebagai REZ. Kemudian Y-nya itu karena dia bagian imajiner disingkat sebagai Im dari Z. Artinya imajiner dari Z. Sehingga X adalah bagian realnya Z, Y adalah bagian imajinernya Z. Nah, di mana tadi dikatakan bahwa X sama Y itu termasuk bilangan real. Gitu ya. Ini asal muasal dari bilangan kompleks. Nah, tadi dari definisi I sama dengan akar min 1, maka kita dapatkan bahwa kalau I kuadrat itu ya sama dengan kita bentuk akar min 1 ini dikuadratkan. Nah, hasilnya sama dengan min 1. Sehingga dikatakan di sini I kuadrat sama dengan min 1. Nah, sekarang itu penjelasannya ya di awal. Sekarang kita masuk ke definisi bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks Z merupakan pasangan berurutan X, Y.
dengan X dan Y bilangan real. Dituliskan sebagai Z sama dengan X, Y. Nah, ini juga merupakan bentuk X plus Y, di mana X sama Y-nya bilangan real dan Y adalah akar dari min 1. Atau ditulis Z sama dengan X plus Y. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi, tadi saya kan punya Z sama dengan X plus Y. Nah, bentuk bilangan kompleks selain ditulis dalam X plus Y, maka bilangan kompleks juga bisa dituliskan dalam pasangan berurutan, yaitu bisa dituliskan sebagai Z sama dengan X, Y. Nah, kalau digambar di dalam kartesius karena pasangan berurutan, maka bisa digambarkan di dalam kartesius. Sehingga di sini adalah bagian realnya, kemudian sumbu yang vertikal adalah bagian imajinernya. Nah, kalau X plus Y bisa dituliskan sebagai X, Z, maka bilangan bagian realnya adalah X. Berarti ini di sini misalnya X, kemudian di sini adalah Y. Nah, ini kalau kita gambar seperti ini titiknya di sini. Nah, titik ini adalah kita tulis sebagai Z, X, Y. Z dengan koordinat X, Y. Nah, kalau kita tarik di sebelah sini, maka inilah yang dikatakan sebagai bilangan kompleks di sini. Ya, jadi koordinatnya kita tuliskan seperti ini. Terus kemudian, ini tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa kalau Z sama dengan X, Y atau X ditulis X plus Y, maka X-nya adalah bagian realnya Z, Y-nya adalah bagian imajinernya Z, kemudian I-nya adalah imajiner, bilangan imajiner atau I kuadrat sama dengan min 1. Ini juga tadi sudah. Nah, jadi dari sini kita dapatkan bagian bilangan. Bilangan yang paling kompleks adalah namanya himpunan bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks sendiri tadi terdiri dari himpunan bilangan real sama himpunan bilangan imajiner. Kalian sudah tahu bahwa himpunan bilangan real itu adalah terdiri dari bilangan irasional dan bilangan rasional. Apa bilangan rasional? Adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam X per Y, di mana X dan Y adalah bilangan bulat dan Y-nya adalah tidak sama dengan 0. Itu adalah bilangan rasional. Selain itu dikatakan irasional. Apa contoh irasional? Yaitu sebagai pi, e, dan seterusnya. Nah, bilangan rasional sendiri itu bisa dibagi lagi menjadi bilangan bulat sama bilangan pecahan. Sedangkan bilangan bulat dibagi lagi menjadi bilangan bulat negatif dan himpunan bilangan cacah. Nah, cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Karena bilangan asli mulai dari 1 dan seterusnya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau ditulis gambarkan dalam koordinat kartesius, ininya sebagai mendatar adalah sumbu X yaitu real, vertikalnya adalah sumbu Y yaitu sebagian imajiner. Dan kalau setnya A plus BI, maka ini adalah A, ini adalah B, gitu ya. Terus, nah ini dua bilangan kompleks. Misalnya saya punya Z1 sama dengan A1 plus IB1. Kemudian Z2 adalah A2 plus IB2. Maka dua bilangan kompleks ini Z1 sama dengan Z2 jika bahwa bagian realnya yaitu A1 dan A2. Jadi bagian realnya Z1 harus sama dengan bagian realnya Z2, sehingga A1 sama dengan A2. Demikian juga bagian imajinernya dari Z1 harus sama dengan bagian imajinernya Z2, sehingga B1 sama dengan B2. Nah, jadi sama saja ya, kalau kita punya A plus BI dan C plus DI, maka dikatakan sama hanya jika A sama dengan C, B sama dengan D. Nah, sekarang
Jadi kita bisa memandang bahwa bilangan real sebagai bagian dari bilangan kompleks, di mana nanti bagian imajinernya di sini itu adalah bernilai 0, sehingga bilangan realnya adalah sebagai yang realnya saja, A atau C di sini. Ya, jadi bilangan kompleks 0 plus 0i. Nah, ini artinya ya bilangan 0, ya kan? Dan min 3 plus 0i, ya berarti ini kan min 3. Jadi 0 itu bisa ditulis 0 plus 0i, kemudian min 3 bisa ditulis min 3 plus 0i. Perhatikan bahwa bagian imajinernya bernilai 0. Kalau A sama dengan 0, maka bilangan kompleks 0 plus BI ditulis hanya dalam BI saja. Jadi kalau A-nya yang bagian realnya 0, maka hanya ditulis sebagai BI saja. Dinamakan bilangan khayal sejati, karena dia tidak punya bagian realnya. Sekarang, apa sih kompleks sekawan atau kawan dari suatu bilangan kompleks? Jadi misalnya kalau saya punya A plus BI, itu kawannya adalah A min BI. Nah, jadi sama saja. Kalau tadi saya punya Z sama dengan X plus IY, maka bilangan sekawannya itu ditulis sebagai Z bar. Z barnya itu adalah X, plusnya ini diganti min, kemudian IY. Nah, ini dikatakan sebagai sekawan dari Z, ya. Itu tentang definisi bilangan kompleks.